Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosin Alfatek, NIM 373. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul media pembelajaran dan sumber belajar. Oke, dalam sumber belajar dalam proses pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar adalah komponen penting dalam pendidikan. Keduanya mendukung proses belajar formal dan informal. Nah, formal itu bisa ada di dalam ruang lingkup sekolah. Nah, kalau di informal itu di luarnya. Contohnya kayak kita belajar benerin motor yang rusak. Nah, itu termasuk sumber belajar yang informal. Sumber belajar mempengaruhi keberhasilan pembelajaran secara langsung. Nah, selanjutnya itu definisi sumber belajar. Menurut KBBI, sumber belajar adalah suatu atau orang sebagai tempat bertanya atau tempat pengetahuan. Dari segi umum, sumber belajar adalah daya yang memanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar. Dari segi pendidikan, data, orang, atau wujud yang digunakan untuk peserta didik dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu kerucut pengalaman Eckerdell. Eckerdell mengklasifikasikan pengalaman sebagai sumber belajar. Pengalaman mengubah tingkah laku ke arah yang lebih sempurna. Pengelola pendidikan perlu memetakan sumber belajar. Nah, petanya yaitu yang pertama, pengalaman langsung. Seperti contoh kita beneri stop kontak. Nah, kita melihat seseorang teknis membenari stop kontak secara langsung, kita melihat caranya dan kita mempraktekkan langsung secara di sana. Nah, itu termasuk secara pengalaman, sehingga dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan atau menyimpan ke dalam otak kita sehingga kita selalu ingat. Nah, yang kedua itu pengalaman tiruan. Yang pengalaman tiruan ini seperti kayak contoh saya pas di suatu pendidikan. Nah, saya disuruh guru saya untuk melihat seseorang tukang untuk ngecat. Saya disuruh ngelihat dulu. Kalau sudah dilihat, kita memahami bagaimana cara teknik ngecat wash. Nah, kalau kita sudah belajar memahami, otomatis kita juga paham di sana. Yang ketiga itu visual. Visual ini bisa seperti video. Kalau dalam zaman sekarang yang viral itu TikTok, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu verba. Verba ini secara perkalimat seperti yang kita katakan seperti guru mengajar. Guru mengajar secara langsung. Selanjutnya itu langkah klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Buat daftar sumber dan sarana pembelajaran yang diperlukan. Yang kedua yaitu inventarisasi. Catat sumber dan sarana belajar yang tersedia di dalam dan luar lembaga. Nah, setiap yang penting itu harus kita catat. Ketika kita lupa, bisa kita ingat lagi dalam catatan tersebut. Yang ketiga itu penggolongan. Kelompok ketersediaan alat, bahan, atau sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi. Mengetahui ketersediaan sumber belajar di lembaga pendidikan. Mengidentifikasikan sumber belajar yang diperlukan tetapi belum ada. Mengupayakan sumber belajar melalui pembelian atau penyewaan. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan sumber belajar. Pengelompokan ini itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan alam, seperti benda-benda alami seperti batu, tumbuhan, sungai. Nah, kalau kita lihat secara detail, batu itu kita identifikasikan batu itu keras atau tidak. Nah, kita itu termasuk ke dalam sumber belajar dari pengalaman. Nah, jadi kita tahu kalau batu itu keras, bukan lembut. Kalau dilempar kepada orang pasti sakit, betul? Yang kedua yaitu perpustakaan. Bahan cetakan seperti buku, majalah, dan jurnal. Nah, seperti media buku ini, kalau dalam perpustakaan pasti ada sistem minjam atau beli. Nah, kalau kita minjam, kita catat ulang aja yang penting-penting. Kita ketahui garis besarnya di mana supaya ketika kita lupa bisa ingat lagi. Nah, kalau kita beli pasti kita nggak lagi membalikan ke perpustakaan. Jadi kita tinggal menggaris besarnya biar kita tahu poin pentingnya di mana. Nah, kalau yang terakhir itu media cetak seperti koran, bahan cetak, dan lainnya.
Oke, yang selanjutnya itu sumber belajar lainnya. Yang pertama itu narasumber, praktisi sesuai bidang pembelajaran. Nah, narasumber ini banyak, bisa di luar lingkup sekolah atau dalam ruang lingkup sekolah. Seperti kayak tadi, nah, tukang itu terus tukang ngecat. Nah, itu termasuk sumber belajar. Nah, kalau dalam lembaga sekolah ya seperti guru dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua itu karya siswa, media yang diciptakan siswa. Nah, sesama teman kelas pasti kita saling bertukar ilmu, kalau seperti saling memahami, saling menjelaskan apa yang tidak paham. Nah, itu salah satu sumber belajar lainnya. Yang ketiga itu media elektronik seperti komputer, radio, TV, internet. Contoh lainnya seperti TikTok, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesuksesan dalam mata pelajaran. Sumber belajar tidak hanya benda mati. Nah, tidak hanya benda mati. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya pada malam ini. Yang pertama yaitu sumber belajar penting dalam proses pembelajaran. Yang mana kenapa harus penting? Karena ketika kita belajar tapi nggak ada sumbernya, itu nggak ada hasilnya, kayak saya aja. Nah, yang kedua itu klasifikasi membantu identifikasi pengadaan. Yang terakhir itu pemanfaatan beragam sumber meningkatkan kualitas belajar. Nah, kayak beragam sumber tuh kayak fasilitasnya. Nah, semisal kita mau membaca tapi di sekolah kita tidak memfasilitasi perpustakaan, sehingga siswa tadi bingung mau baca di mana kalau perpustakaan tidak ada. Nah, itu termasuk harus ada, harus menyediakan sumbernya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak nyambung, yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.